teman-teman semua, perkenalkan saya Mardiana. Kali ini saya akan bahas mengenai Pancasila yang sangat diperlukan bagi kehidupan bernegara kita nih. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu mempelajari Pancasila? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku bakal jelasin beberapa poin penting dari Pancasila buat teman-teman semua. Nah, secara umum seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai positif ya. Nah, hal itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat bernegara. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia tentunya harus menaati semua peraturan yang telah dibuat serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena hal-hal tersebut baik dalam pandangan hidup sebagai masyarakat bernegara. Dan teman-teman, Pancasila itu merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, Pancasila juga menjadi dasar pemerintahan yang berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi semuanya harus terpaut kepada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, apa sih maksud dari sumber segala hukum ini? Jadi sumber segala hukum ini tuh adalah semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh parlemen harus sejalan dengan Pancasila. Begitu juga dengan dasar pemerintahan. Jadi teman-teman, pemerintahan itu harus berjalan sesuai dengan Pancasila. Dan perlu teman-teman ketahui nih, pendidikan Pancasila itu seharusnya dimulai sejak dini karena apa? Karena Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, jika teman-teman bertanya gunanya apa sih? Nah, pendidikan Pancasila itu diadakan guna agar seluruh lapisan masyarakat mengerti dengan nilai-nilai Pancasila. Bayangin nih, jika masyarakat tidak diberi pendidikan Pancasila sedini mungkin, maka masyarakat pastinya tidak akan tahu bahwa Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ada di Indonesia. Nah, kalau ada yang nanya nih, kenapa Pancasila sangat penting bagi Indonesia? Karena menurut saya, Pancasila itu merupakan rumusan atau pedoman bagi bangsa Indonesia ya. Nah, Pancasila ini juga menjadi falsafah yang harus dan diperhatikan dan juga dihormati oleh setiap rakyat yang ada di Indonesia. Dan selain menjadi pedoman bagi rakyat, Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia yang dinyatakan secara jelas dan resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi kapan dan oleh siapa sih Pancasila itu dibentuk? Nah, ayo kita kembali mengingat nih teman-teman, pelajaran ketika kita lagi di bangku SD atau sekolah dasar. Nah, jadi pemilihan tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila itu merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbai Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasa yang disebut dengan BPUPKI. Masih ingat dong? Nah, di sini dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia, badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 dan dalam sidang tersebut anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar negara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dan dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan nih menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu tepatnya pada 1 Juni 1945. So, ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi atau tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila itu oleh mantan ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widioningrat. Masih ingat dong sama Bapak Rajiman? Nah, ini dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Terus pidato Soekarno ini menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila, yang mana Panca artinya 5, sedangkan Sila yang artinya dasar. Jadi pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar negara Indonesia, yakni pertama ada kebangsaan, kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga ada demokrasi, yang keempat ada keadilan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima sila yang tadi saya sebutkan, maka Dokuritsu Jumbai Kosaka ini membentuk sebuah panitia nih yang disebut dengan Panitia 9. Nah, siapa saja anggotanya? Dia itu ada berisi Soekarno, ada Muhammad Hatta, Abi Kusno, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Kahar Muzakir, Amarimis, dan Ahmad Subarjo. Jadi setelah melalui proses yang panjang dalam persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Nah, dan pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila itu dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, itulah ya sekilas sejarah dari hari lahirnya Pancasila yang perlu kita ingat. Tapi tidak hanya untuk kita ingat saja, hari lahir Pancasila juga merupakan momen yang harus dan patutnya dikenang, dihormati, sekaligus menghargai nih perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia.
Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya tuh dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperi dalam kehidupan masyarakat nih. Jadi pengamalan nilai-nilai Pancasila itu merupakan perwujudan rasa cinta kita kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan dalam bentuk sederhana seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati itu adalah contoh sikap yang mudah dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, berkat dari Pancasila ini adanya nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong dalam keberagaman yang ada menjadi suatu berkah dalam penuntun keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini saya selaku mahasiswa dengan sadar atau tidak sadar pasti dituntut nih untuk menjalankan dan mematuhi tugas, hak, dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Tugas, hak, dan kewajiban yang dijalani dan dipatuhi ini harusnya membawa perubahan bagi saya dan mahasiswa lainnya. Mengapa sih harus mahasiswa? Kenapa harus kami? Karena mahasiswa itu adalah generasi muda, di mana generasi muda itu adalah penerus perjuangan dan tulang punggung bangsa Indonesia. Karena itulah sangat penting sekali bila dalam diri setiap mahasiswa ditanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang dimaksud di sini ada nilai dalam setiap sila dalam Pancasila ya, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tetapi mengapa Pancasila sangat penting bagi mahasiswa? Pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa sebab generasi muda zaman sekarang seharusnya tuh ditata sedemikian rupa agar karakternya dapat dibentuk, dibina, dan dibimbing. Nah, menurut saya pendidikan Pancasila dapat berpengaruh besar bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara Indonesia. Saya jadi mengingat perkataan Ketua MPR RI Bambang Susatyo di mana ia mengingatkan pada mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Wah, ini poin penting banget nih buat kita semua. Jadi hal itu disampaikan lantaran kelak generasi muda atau penerus bangsa akan menjadi penerima tongkat estafet kepemimpinan nasional. Kalau ada yang bertanya nih, hal penting apa saja sih yang saat ini dalam Pancasila seharusnya ditanamkan dan diaplikasikan dalam lingkungan kampus atau rencana aksi apa sih yang bisa diterapkan? Nah, oke, jadi saya akan menjelaskan 5 poin mendasar menurut saya yang pastinya mudah untuk teman-teman semua paham ini. Poin pertama, melalui pendidikan Pancasila, para mahasiswa dapat menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM atau hak asasi manusia. Di baliknya diharapkan agar manusia dapat mengaktualisasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, menjadi mahasiswa yang unggul, berwawasan luas, berpendidikan tinggi, inovatif, kreatif, serta memiliki attitude yang baik agar menjadi mahasiswa yang sebagai agent of change terhadap Indonesia yang lebih baik lagi sehingga melahirkan sumber daya manusia yang lebih unggul. Selanjutnya, poin kedua, menurut saya melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa tuh dapat bertoleransi antar umat beragama dalam kehidupan yang homogen. Contohnya, rencana aksi yang saya inginkan itu dalam terbentuknya organisasi atau kepengurusan sebagai wadah yang luas nih bagi mahasiswa terlebih dalam pemahaman mengenal agamanya masing-masing. Karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia tuh agama bukan hanya satu, oke? Selanjutnya kita lanjuti, jadi tidak hanya dalam lingkup satu fakultas saja nih yang aku pengenin. Jadi bisa dalam lingkup universitas atau bahkan bisa bergabung dengan universitas lain yaitu membahas dan mengkaji lebih dalam. Jadi maka dari itu saya ingin sekali jika Universitas Mula Warman dapat bergabung dengan universitas top di Indonesia yang telah mengukuhkan organisasi moderasi beragama dan bela negara. Wah, bagus banget ya organisasi ini. Semoga kelak Universitas Mula Warman dapat mengukuhkannya. Oke? Amin. Dan yang ketiga, melalui pendidikan Pancasila mahasiswa bisa mengetahui hak dan kewajibannya. Oke. Contohnya nih rencana aksi saya, keinginan saya agar seluruh mahasiswa dapat merasakan dan menggunakan hak-hak mereka sebagai mahasiswa dan tak lupa juga menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang mahasiswa. Nah, hak-haknya itu seperti apa? Yang pertama ada menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik. Selanjutnya, untuk kewajibannya nih, seperti mematuhi semua peraturan yang telah atau ditetapkan oleh universitas maupun fakultas. Terus ada juga yang ini sangat penting nih buat kita semua para mahasiswa. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan mahasiswa. Perlu diingatkan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melalui pendidikan Pancasila mahasiswa dapat bekerja sama dan mementingkan nilai kebersamaan atau solidaritas.
Nah, contohnya, mengingat kembali pada bulan pertama Indonesia terserang virus COVID-19, kejadian tersebut memunculkan banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, seperti PHK massal, pembatasan masyarakat dalam lingkungan sosial atau social distancing, bahkan sampai kekurangan pasok pangan. Maka dari itu, rencana aksi solidaritas yang ingin saya lakukan, yaitu membagikan sembako secara gratis kepada mahasiswa yang membutuhkan. Nah, pembagian ini tuh pastinya memprioritaskan mahasiswa perantauan yang masih tertahan di kosnya dan belum bisa pulang ke kampung halamannya. Dan yang terakhir, yang kelima, melalui pendidikan Pancasila, karakter mahasiswa dapat dibentuk untuk bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan. Contohnya, dengan tumbuhnya pemikiran kritis bagi setiap individu, lalu mahasiswa juga dituntut lebih bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun sekitarnya. Sebagai contohnya, jika dia menempati posisi tertentu pada suatu organisasi, maka dirinya tuh harus bertanggung jawab penuh terhadap posisinya tersebut. Jadi jangan sampai dirinya berbuat tidak pantas terhadap posisi yang dia pegang. Nah, untuk itu mahasiswa harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mahasiswa harus menerima mata kuliah pendidikan Pancasila itu sebab semua aturan hukum dan hak dalam masyarakat tercantum dalam Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa.